Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan chapter 21 terkait Accounting for Leases atau Lese dengan dosen pengampu Bapak Vicky Fendi, SA, MSc, sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 kelas M. Nah, berikut terkait anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sherlyn Eka Aprinian dengan NPM akhir 023, Talita Anindya dengan NPM akhir 030, Siti Bunga Anjung Permata dengan NPM akhir 166, dan yang terakhir Jose Sitompul dengan NPM akhir 280. Baik, di chapter 21 kali ini yang pertama akan kita bahas itu mengenai lingkungan sewa. Leasing atau sewa guna usaha itu merupakan perjanjian kontraktual antara pihak pemberi sewa atau leaser dan pihak penyewa atau lease. Melalui perjanjian ini tuh pihak lease memperoleh hak untuk menggunakan aset tertentu yang dimiliki oleh lessor selama periode waktu yang telah disepakati. Perusahaan melakukan leasing itu karena tidak semua aset harus dimiliki sendiri, terutama jika biaya pembelian terlalu besar atau aset tersebut itu hanya dibutuhkan untuk jangka waktu tertentu. Jenis peralatan yang paling sering digunakan dalam perjanjian sewa itu meliputi peralatan teknologi informasi seperti komputer dan server, terus sarana transportasi misalnya truk, pesawat, maupun kereta, lalu peralatan konstruksi seperti alat berat, dan peralatan pertanian seperti traktor dan mesin panen. Nah, selain itu beberapa perusahaan besar di dunia itu juga menerapkan sistem leasing untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Nah, seperti pada gambar tersebut itu dapat dilihat. Yang pertama itu ada Carrefour dari Prancis, itu menyewa toko yang digunakan sebagai supermarket dan hypermarket. Lalu Delhaize Group Belgia itu menyewa berbagai properti, sebagian disewakan kembali ke pihak ketiga dengan masa sewa antara 3 sampai 36 tahun. Lalu Diageo Inggris itu menyewa pabrik, gudang, dan kantor di seluruh dunia dengan masa sewa hingga 50 tahun. Lalu Marks and Spencer Inggris itu menyewa toko, gudang, dan kantor dengan perjanjian sewa jangka panjang dengan opsi pembaruan. Lalu McDonald's Corp Amerika Serikat itu menyewa ribuan lokasi restoran baik langsung maupun melalui waralaba. Lalu Red Elsevier Belanda itu menyewa kantor dan gudang di berbagai wilayah dengan masa dan kondisi sewa yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada keuntungan bagi lessee atau penyewa. Apa sih keuntungannya? Yang pertama itu ada pendanaan 100% dengan suku bunga tetap, sehingga itu pembayaran lebih terprediksi. Lalu yang kedua, perlindungan terhadap keusangan aset, karena aset itu bisa diganti saat masa sewa berakhir. Lalu yang ketiga, fleksibilitas, karena perusahaan itu bisa memilih durasi dan jenis aset sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, pendanaan lebih murah dibandingkan jika membeli aset dengan pinjaman biasa. Nah, selanjutnya ada a look at the lessor. Dalam dunia leasing, pihak lessor itu pemilik aset yang disewakan kepada lessee. Umumnya lessor terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu yang pertama ada bank. Bank itu merupakan pemain terbesar dalam bisnis leasing. Mereka memiliki dana dengan biaya rendah sehingga dapat membeli aset dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan inilah yang membuat bank sangat aktif dalam pasar leasing. Lalu yang kedua, perusahaan leasing captive. Ini adalah anak perusahaan dari perusahaan induk besar yang dibentuk khusus untuk menangani kegiatan leasing. Contohnya seperti CNH Capital dari Belanda untuk CNH Global, BMW Financial Service Jerman untuk BMW, dan IBM Global Financing dari Amerika Serikat untuk IBM. Perusahaan-perusahaan ini membantu menjual produk induknya melalui pembiayaan sewa guna usaha. Lalu yang ketiga, perusahaan independen. Perusahaan independen tidak memiliki akses langsung ke titik penjualan maupun keunggulan dana murah. Namun, mereka sering unggul dalam membuat kontrak leasing yang inovatif. Selain itu, beberapa juga mulai berperan seperti captive company untuk perusahaan yang tidak memiliki anak perusahaan leasing sendiri. Nah,
Selanjutnya ada keuntungan bagi lessor atau pemberi sewa. Yang pertama itu bisa mendapatkan margin keuntungan dari bunga atau biaya sewa. Lalu yang kedua dapat meningkatkan penjualan produk dari perusahaan induk. Dan yang ketiga memberikan keuntungan pajak bagi kedua pihak yang terlibat. Dan yang terakhir memiliki nilai residu tinggi dari aset yang telah disewakan setelah masa sewa berakhir. Baik, yang selanjutnya adalah lease accounting atau akuntansi sewa. Nah, definisi dari sewa ini sendiri adalah menyerahkan hak untuk mengendalikan penggunaan properti, tanaman, atau peralatan yang telah diidentifikasi atau ditetapkan untuk suatu periode waktu sesuai dengan perjanjian. Nah, berikut ini adalah berbagai pandangan mengenai pengapitalisasian sewa. Nah, sudut pandang ini itu dilihat dari pihak yang menyewa atau leasee. Nah, yang pertama adalah jangan mengapitalisasi aset sewa apapun. Kemudian yang kedua, sewa mirip dengan pembelian cicilan. Nah, jadi ada yang memiliki pandangan kalau sewa ini mirip dengan pembelian cicilan, padahal sewa sendiri ini berbeda dengan pembelian cicilan. Kemudian yang ketiga adalah kapitalisasi dilakukan selama masa sewa. Dan yang keempat, kapitalisasi perusahaan sewa di mana denda atas ketidakpatuhan kontrak adalah hal yang penting untuk diperhitungkan dalam kegiatan sewa. Kemudian IASB menetapkan bahwa penyewa dapat melakukan kapitalisasi untuk seluruh jenis sewa dan ada pengecualiannya, yaitu hanya pada masa sewa kurang dari 1 tahun atau sewa properti dengan nilai kurang dari 5.000 US dollar. Nah, kalau 5.000 US dollar ini itu yang berlaku di Amerika. Untuk di Indonesia itu tidak ditetapkan angkanya dan hanya dikatakan nilainya, yaitu untuk nilai yang rendah. Jadi sewa properti dengan nilai yang rendah. Nah, kata rendah ini itu kan sangat relatif tergantung dari interpretasi dari setiap perusahaan. Nah, kemudian secara umum ya kan sewa itu dibagi menjadi dua, yaitu financial lease atau sewa jangka panjang dan operating lease atau sewa jangka pendek. Nah, yang ditetapkan oleh IASB mengenai masa sewa kurang dari 1 tahun atau sewa properti dengan nilai kurang dari 5.000 US dollar ini merupakan penetapan dari operating lease atau sewa jangka pendek. Hak untuk menggunakan properti berdasarkan kontrak sewa merupakan suatu aset dan kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran merupakan liabilitas. Selanjutnya ada the lessee atau penyewa. Nah, penyewa ini itu mengakui beban bunga atas liabilitas sewa dengan menggunakan metode bunga efektif. Jadi, bagi penyewa, atas liabilitas ini tuh ada bunga yang diperhitungkan. Nah, kenapa harus ada bunganya? Karena sewanya ini bersifat jangka panjang dan penyewa ini membayar uang sewanya itu secara bertahap. Dan aset yang diterima itu harus didepresiasikan. Nah, akuntansi sewa ini digunakan pada sewa yang secara efektif merupakan transaksi pembelian aset atau pada saat penyewa hanya mengendalikan penggunaan aset. Baik, yang selanjutnya di sini ada lease term atau masa sewa. Jadi, ini itu berapa masa sewa untuk memastikan bahwa transaksi ini merupakan transaksi sewa. Jadi, yang pertama itu adalah bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan. Kemudian yang kedua, opsi tawar pembaruan atau bargain renewal option dapat memperpanjang periode sewa. Jadi, opsi tawar pembaruan ini merupakan opsi bagi pihak penyewa untuk memperpanjang periode sewa ketika masa sewanya berakhir. Nah, pada awal masa sewa, perbedaan antara sewa diperbarui dan sewa wajar harus cukup jelas ditetapkan atas pelaksanaan hak opsi tersebut. Artinya, pada masa awal sewa itu harus ditetapkan bahwa sewa ini bisa diperbarui atau tidak. Selanjutnya ada lease payment atau pembayaran sewa. Nah, hal ini tuh adalah pembayaran sewa yang terkait dengan jumlah uang yang dibayar oleh penyewa. Jadi, yang pertama itu harus ditetapkan bahwa pembayaran sewa yang dilakukan bertahap tadi itu bersifat tetap dan tidak berubah-ubah.
Kemudian yang kedua, pembayaran bervariasi dapat dilakukan berdasarkan suatu indeks atau tarif. Kemudian ada satu nilai sisa yang dapat dijamin atau guaranteed residual value. Lalu pembayaran yang berkaitan dengan pembelian atau opsi pemutusan kontrak atau termination option di mana penyewa dapat secara pasti untuk melakukannya. Nah, kemudian dalam pembayaran tadi itu ada satu tarif yaitu discount rate atau tarif diskonto. Nah, penyewa ini harus menghitung nilai kini dari pembayaran sewa yang dilakukannya dengan menggunakan tarif bunga implisit atau implicit interest rate. Tarif ini ditetapkan pada awal masa sewa dan mengakibatkan nilai kini keseluruhan dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang dijamin sama dengan nilai kini dari aset sewa. Apabila tidak memungkinkan menggunakan tarif ini dalam praktik, maka penyewa dapat menggunakan suku bunga pinjaman incremental atau incremental borrowing rate. Selanjutnya di sini kita akan membahas akuntansi penyewa. Di sini ada 3 bagian inti. Yang pertama, nilai sisa estimasi nilai aset sewa pada akhir jangka waktu sewa. Yang kedua, jumlah nilai sisa yang dijamin oleh penyewa. Dan yang ketiga, jika nilai suatu aktual ada nilai yang dijamin, maka penyewa itu akan mengalami kerugian atau nilai sisa yang hilang. Nah, di sini kita akan melihat sistem akuntansinya. Yang pertama, pada awal sewa mengakui hak pakai dan kewajiban sewa sebesar nilai sekarang dari pembayaran sewa ditambah nilai sisa terjamin yang diharapkan yang akan dibayar. Yang kedua, selama masa sewa. Di sini akan mencatat beban bunga atas liabilitas sewa dan mencatat penyusutan atas aset di akhir masa sewa. Selanjutnya ada di akhir masa sewa, yaitu jika nilai aset lebih sedikit dari sisa yang dijamin, bayaran selisihnya kepada penyewa dan catat kerugian pada sisa jaminan. Nah, di sini kita akan menghitung. Yang pertama, ada nilai wajar asetnya sebesar 100 juta, nilai residu dijamin 20 juta, nilai residu aktual itu 12 juta, dan setelah dihitung semua, kerugian atau nilai sisa yang hilang itu ada 8 juta. Untuk menulis jurnalnya ada kerugian atas sisa jaminan 8 juta dan kewajiban tunai atau sewa sebesar 8 juta rupiah. Nama saya Siti Bunga Anjung Permata dengan NPM akhir 166. Di sini saya akan menjelaskan terkait less accounting example 3. Nah, berikut pada gambar pertama ada 2 contoh penyewaan. Pertama, menggambarkan sewa guna usaha dengan nilai sisa terjamin. Untuk menggambarkan akuntansi penyewa guna usaha dengan nilai sisa tak terjamin. Nah, pada gambar tersebut dicontohkan, asumsikan Hathaway Disposal penyewa guna usaha dan Max Spencer PLC atau MNS GPR penyewa guna usaha menandatangani perjanjian sewa guna usaha tertanggal 1 Januari 2022. Perjanjian sewa guna usaha tersebut menetapkan bahwa Hathaway akan memberikan hak pakai atas salah satu pemadat kardus standarnya untuk digunakan di salah satu gerai MNS. Nah, informasi yang relevan dengan perjanjian sewa guna usaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu sewa adalah 3 tahun. Perjanjian sewa tidak dapat dibatalkan dan mewajibkan pembayaran sewa yang sama sebesar 17.620,08 di awal setiap tahun sewa berdasarkan anuitas jatuh tempo. Yang kedua, pemadat tersebut memiliki biaya dan nilai wajar pada awal sewa sebesar 60.000. Perkiraan umur ekonomis 7 tahun dan nilai sisa yang diharapkan sebesar 12.000 yang tidak dijamin. Nah, yang ketiga, perjanjian tidak memuat opsi perpanjangan dan pemadat kembali
kembali ke headway pada saat berakhirnya perjanjian sewa. Dan yang terakhir, tingkat implisit dari leaser tidak diketahui oleh MNS. Tingkat pinjaman tambahan MNS adalah 6%. Nah, berikut ada pengerjaan terkait soal tersebut. Yang pertama itu ada ilustrasi les amortisasi schedule, leases. Terus selanjutnya yang kedua adalah journal entry by leases. Nah, sebagaimana yang ditunjukkan dalam 3 contoh sewa pembiayaan, lese mengapitalkan semua sewa. Satu-satunya pengecualian terhadap persyaratan kapitalisasi adalah untuk sewa yang berjangka waktu kurang dari 1 tahun dan sewa properti dengan nilai kurang dari 5.000. Setelah sewa dicatat, lese mengakui beban bunga atas liabilitas sewa selama masa sewa menggunakan metode bunga efektif dan mencatat beban penyusutan atas hak guna sumber utama variasi berkaitan dengan perlakuan nilai sisa. Nah, dari ketiga pengerjaan tersebut dapat disimpulkan pedoman untuk nilai sisa seperti yang ditunjukkan dalam 3 contoh penyewa adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika besar kemungkinan nilai sisa yang diharapkan sama atau lebih besar dari nilai sisa yang dijamin, maka penyewa tidak boleh memasukkan nilai sisa yang dijamin dalam perhitungan kewajiban sewa. Nah, yang kedua, jika besar kemungkinan nilai sisa yang diharapkan lebih kecil daripada nilai sisa yang dijamin, maka nilai kini dari selisih antara nilai sisa yang diharapkan dengan nilai sisa yang dijamin harus dimasukkan dalam perhitungan kewajiban sewa. Dan yang terakhir, penyewa tidak memasukkan nilai sisa yang tidak dijamin dalam perhitungan kewajiban sewa. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.